Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Jalebi yang dibintangi oleh Parun Mitra sebagai Deb dan Ria Cakraboti sebagai Aisyah. Cerita ini diawali dengan kunjungan Aisyah ke Delhi dengan menggunakan jasa pemandu lokal yang bernama Dev. Saat itu, Deb mengajak rombongan dan Aisyah ke rumahnya untuk menceritakan bangunan rumahnya yang penuh dengan sejarah. Aisyah yang saat itu ingin memulai karirnya sebagai seorang penulis, terpesona kepada Deb yang ceria dan humble. Kebersamaan mereka membuat mereka saling jatuh cinta. Singkat cerita, mereka akhirnya menikah. Meskipun sebenarnya orang tua Deb kurang menyukai sikap Aisyah yang tidak mengenal adat istiadat serta budaya mereka. Tapi karena melihat cinta yang begitu besar di mata Deb untuk Aisyah, orang tuanya menyetujui. Setelah melakukan ritual pernikahan, Aisyah merasa ada celah yang besar dengan keluarga Deb. Suatu hari Aisyah memberitahu Deb bahwa dia diterima bekerja sebagai senior copywriter yang mengharuskan dirinya bekerja selama 5 hari selama 1 minggu. Deb tidak setuju dan kecewa karena mereka berdua akan mempunyai kesibukan sendiri-sendiri sehingga tidak mempunyai waktu untuk berdua. Dan pekerjaan Deb itu sibuknya pada hari Sabtu dan Minggu. Dan akhirnya pun Aisyah hamil. Deb bahagia, tapi tidak dengan Aisyah. Aisyah merasa belum siap untuk mengandung dan mengurus anak. Dia merasa masih muda, masih ingin menikmati masa muda, masih ingin traveling, dan ingin mengejar mimpinya sebagai seorang penulis novel. Dan Deb pun membujuk Aisyah untuk tetap hamil. Dan akhirnya, mereka mulai merangkai dan menyatukan nama mereka untuk calon bayi. Mereka menemukan nama Disa untuk bayi mereka. Dan akhirnya Aisyah keguguran karena banyaknya aktivitas di usia kehamilannya yang masih muda. Dan ibu Deb marah besar kepada Aisyah. Dan Aisyah tidak terima. Deb merasa berada di posisi di mana dia harus memilih antara Aisyah atau ibunya. Pada saat itulah Aisyah merasa pernikahannya tidak bahagia. Aisyah pun merasa tidak tahan dan memutuskan untuk pamit karena Aisyah merasa pernikahan ini adalah sebuah kesalahan dan Aisyah tidak mencintai Deb lagi. Dan beberapa hari kemudian, Deb dan keluarga datang ke rumah Aisyah untuk membujuknya kembali. Deb akhirnya mengajak Aisyah untuk pergi ke Kashmir. Dan Aisyah pun membuka diri kembali. Dipakai lagi kalung pemberian Deb. Lama menunggu, Deb tak kunjung datang. Hancur hati Aisyah, dibuanglah kalung dan memutuskan untuk tidak kembali lagi kepada Deb. 7 tahun berlalu. Aisyah membatalkan pernikahan keduanya karena gak bisa move on dari Deb. Dan dia ingin meyakinkan diri bahwa Deb tidak mencintainya. Tapi kalau Deb mencintainya, kenapa Deb tidak datang kepadanya? Dan Aisyah sukses menjadi penulis novel berseri. Dan Aisyah memutuskan untuk menghadiri acara pembacaan novelnya di Delhi. Aisyah sudah sering membatalkan acara ke Delhi karena masa lalunya. Dan Aisyah berangkat dengan menggunakan kereta. Dan Aisyah berpamitan kepada ayahnya untuk berangkat ke Delhi. Di kabin kereta duduklah ia dengan seorang wanita dan anaknya. Dan ternyata nih dia adalah istri dan anak dari Deb. Pria yang masih sangat ia cintai dan Aisyah merasa tidak nyaman dan keluar dari kabin.
Dan tanpa sengaja justru Aisyah bertemu dengan Deb di depan kabin karena Deb akan merayakan hari ulang tahun istrinya. Istri Deb pun mengajak Aisyah untuk merayakan hari ulang tahunnya bersama-sama. Istri Deb bercerita tentang travel Deb yang semakin maju dan diberi nama Disa Travel Company. Dan anak mereka pun diberi nama Disa atau biasa dipanggil Pulti. Aisyah kaget karena nama Disa adalah nama untuk anak mereka, Aisyah dan Dev. Aisyah berusaha untuk menahan tangis. Dan Dev seolah-olah menunjukkan bahagiaan keluarga baru mereka. Aisyah pun berpura-pura ikut bahagia dan berusaha untuk mengambil gambar mereka dengan HP miliknya. Dan ternyata Aisyah tak mampu menahan tangisnya. Ia meninggalkan Deb dan keluarganya dan menangis di kabin yang lain. Dan Deb pun menghampiri Aisyah dengan membawakan potongan cake untuknya. Dan akhirnya Aisyah marah. Ia marah karena Deb memberikan nama Disa untuk anak Deb dan istri barunya. Deb tidak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya diam. Pada saat Aisyah bersama istri Deb, ia bercerita kepada Aisyah bahwa Disa bukan anak kandung Deb. Ia hamil di luar nikah dan mencari ketenangan di Delhi. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Deb. Dan Deb mau menerima dia dan anaknya dengan syarat memberikan nama Disa pada Pulti dan mereka akhirnya menikah. Dan timbullah di pikiran Aisyah bahwa Deb memberikan nama Disa untuk selalu mengingatnya dan masih mencintainya. Dan akhirnya mereka sampai di stasiun Delhi. Satu persatu penumpang turun. Aisyah bersembunyi menunggu Deb dan keluarganya turun. Tapi malah istri Deb menghampirinya dan berterima kasih kepada Aisyah yang telah memberikan rumah dan kebahagiaan untuknya. Dan ternyata istri Deb tahu kalau Aisyah adalah mantan istri Deb. Aisyah terdiam, mereka dapat merasakan perasaan mereka masing-masing. Gak ada yang perlu saling menyalahkan. Aisyah menangis di kabinnya meratapi kenyataan itu. Deb terdiam dan istrinya mengangguk seolah memberi izin untuk menemui Aisyah. Dan Deb pun berlari ke dalam kereta untuk menemui Aisyah. Dan langsung menjelaskan bahwa pada saat itu ia pergi ke Kashmir. Pada saat itu Deb ingin memeluk Aisyah yang dalam keadaan sedih. Namun pada saat itu ia melihat sebuah tulisan. Saat itu alam seolah-olah memberitahukannya bahwa cintanya kepada Aisyah justru menghancurkan masa depan Aisyah. Deb merasa sudah mengurung Aisyah dalam sangkar buatannya. Deb sadar sudah merubah jati diri Aisyah. Sebab itulah ia memutuskan untuk pergi dari hidup Aisyah. Dan Deb bilang bahwa dia sudah membaca novel bahkan berkali-kali. Dan Deb merasa bahagia karena Aisyah dapat mencapai mimpinya menjadi seorang penulis. Deb juga bilang bahwa dia tidak pernah berhenti mencintai Aisyah. Tapi Deb harus melepaskan Aisyah agar Aisyah bahagia. Tak mungkin mereka memaksakan tujuan hidup yang memang berbeda. Hilang semua beban yang mereka rasakan. Dan mereka pun berpelukan untuk yang terakhir kalinya. Deb pun kembali bersama keluarganya
dan Aisyah pun kembali menulis novel terbarunya untuk sebuah film. Film ini baper parah kan? Seandainya kita memposisikan diri kita berada di posisi Dep dan Aisyah. Karena untuk apa kita mempertahankan hubungan yang gak satu tujuan, yang pada akhirnya membuat kita hancur. Ada kalimat yang paling berkesan dalam video ini, yaitu, ketika sebuah tujuan tak mungkin diraih, alangkah baiknya untuk dilepaskan dengan cara yang indah. Terima kasih.